Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu, tenaga dan pikiran kita dalam usaha memahami tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan budi pekerti. Hadis yang ke-669 masih deretan hadis-hadis tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulangi bahwa para ulama mengatakan tidak ada suatu kebaikan melainkan pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kebaikan itu untuk umatnya sebelum beliau wafat. Dan tidak ada suatu keburukan yang bisa membinasakan, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkannya atau sudah memberitahukan keburukan itu sebelum beliau wafat. Jadi beliau wafat itu dalam keadaan sempurna ininya penyampaian beliau. Nah ini diantaranya nih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan memohon perlindungan kepada Allah terhadap jahdil bala, segala bentuk musibah yang menyusahkan kehidupan. Begitu juga darkis syaqa, semua bentuk atau segala hal yang menyusahkan. Wasu'il qadha, buruknya ketetapan. Begitu juga syamatatil a'da, dan juga pelecehan musuh. Ini merupakan keburukan yang semestinya kita tidak lengah mewaspadainya. Kalau di situ dikatakan bahwa jahdul bala itu setiap hal yang menimpa seseorang seperti kesulitan yang tidak sanggup dia terima, ya memang ada realitas kehidupan yang membuat orang terkadang ini frustasi. Ya banyak yang bunuh diri, banyak yang gila karena tidak tahan. Tadinya waras dan memiliki kelebihan harta, tapi karena ada yang mengkhianati, pura-pura tanam saham, ternyata pengkhianat, dibawa lari uangnya atau dananya, frustasi, hanya gila. Dan ini berefek pada orang yang menjadi tanggungannya. Istrinya terlalaikan, anak-anaknya yang tadinya sudah mulai sekolah pada putus sekolah jadinya. Hal-hal yang seperti ini kalau orang, apakah dia kesurupan atau gila atau stres berat, itu berpengaruh baik pada dirinya sendiri maupun orang yang dia tanggung. Itu salah satu contoh jahdul bala yang harus kita waspadai. Dan terkadang ya efek ini ya, keburukan yang dilakukan oleh orang lain dan efeknya secara buruk pada banyak orang. Dia tidak mampu mengkhianati karena kewaspadaan, tapi dia bekerja sama dengan dukun untuk mensihir, mengguna-gunai atau mensantet. Ini juga bisa berpengaruh kalau yang menjadi sasaran ini adalah tipe-tipe yang tidak berzikir atau jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita berbentuk zikir dan doa agar mewaspadai hal-hal yang seperti itu. Karena sihir itu benar-benar ada. Santet namanya Pak ya. Harus diwaspadai hal-hal yang seperti ini. Karena efeknya buruk sekali. Baik bagi pelakunya dan dinyatakan sebagai orang yang keluar dari rel status keislamannya. Karena sihir itu disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sihir diantara hal-hal yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Walaupun masih sholat, walaupun masih haji, umrah, zakat, puasa pada bulan Ramadan, kalau dia sudah melakukan sihir, sudah status keislamannya hilang. Dan antum perlu tahu, tidak tanggung-tanggungkan had atau punishmentnya, hukumannya, yaitu apa?
Darmun bis-saif. Mereka hanya berbeda pandangan apakah diminta taubatnya atau tidak diminta taubat. Sebagian mengatakan kalau dia bertaubat ya kita dibebaskan kalau taubatnya bukan taubatan ya. Kalau dia menyatakan taubat baru dilepas, kemudian melakukan sihir lagi kan bahaya. Ya itu ya. Begitu juga darkus syaqa, kesulitan yang sangat berat dalam urusan dunia dan kesempitan dunia baginya. Su'ul qada, ketetapan yang buruk. Ya tidak ada yang bisa merubah kecuali meminta kepada yang menetapkan agar dirubah menjadi kebaikan dalam segala hal di hidup ini. Itu di akhirnya ada kata-kata Sufyan radhiyallahu anhu rahimahullah. Dia katakan la adri ayatuhunna, yang ditambahkan itu sebenarnya yang mana ya? Yang dimaksudkan adalah pelecehan dari, ya ini yang ditambahkan, tapi tambahannya ini pelecehan dari musuh sah di hadis-hadis yang lain, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil adui wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu terhadap utang yang mencekik, begitu juga adanya musuh menguasai, dan juga musuh melecehkan. Antum lihat ada video yang tersebar ya, pasukan dibunuh oleh orang Yahudi kemudian dikencingi lalu diinjak-injak atau ditendang. Itu pelecehan. Kalau dalam ini adab perang di dalam Islam itu tidak boleh dilakukan. Tamthilul amwat dalam adabul jihad itu, hukum jihad tidak boleh. Seumpama ada korban, tidak boleh dicincang, tidak boleh, tetap diperlukan sebagai mayat dikuburkan. Cuma ya aturan penguburannya tentu tidak sama dengan tuntunan Islam. Karena kalau seorang muslim itu meninggal dunia, ya ada aturan pengkafanannya, begitu juga cara meletakkannya di dalam, kecuali yang mati syahid sudah tidak disolati dan ya apa yang dia pakai itu tetap ikut dikuburkan. Kita memohon sebagai bentuk kewaspadaan agar tidak tertimpa oleh keburukan yang disebutkan dalam hadis itu, merupakan penghambaan diri kepada Allah, karena kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar dihindarkan dari segala bentuk keburukan tersebut. Kan semuanya tidak baik kan Pak ya, apalagi tercekik utang. Nabi SAW sendiri banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu terhadap segala bentuk dosa dan utang. Aisyah meriwayatkan bahwa ada yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, betapa banyak engkau berdoa memohon perlindungan kepada Allah terhadap utang. Beliau jelaskan, karena orang yang berutang itu berpeluang untuk berbuat dosa, janji untuk ini melunasi tapi tidak dilunasi juga. Ini juga nih keburukannya, kemalasan. Malas itu baik atau buruk Pak? Segala bentuk kemalasan, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal akademik dan lain-lainnya. Menuntut ilmu malas, tidak baik juga kan? Kemalasan di dalam melakukan hal-hal yang sunnah juga. Makanya Nabi SAW memohon perlindungan terhadap sifat malas. Wal bukhli, sifat bakhil. Termasuk dalam hal ini, seharusnya dia belanjakan untuk keluarganya tapi dia tahan, padahal mungkin anaknya atau istrinya butuh. Bukan tidak ada uang, ada tapi dia tahan. Wasu'il kibr. Nah, ini umur yang biasanya jadi anak-anak, apa istilahnya Pak, kalau sudah mulai latah, tidak karuan, terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut anak cucunya itu ya lucu,
Tapi kan berdosa juga kalau mau dilucu-lucuin. Namanya orang tua tetap saja orang tua. Cuma catatan saya ini, saya menemukan orang yang umurnya sampai 80 tahunan. Beda. Tidak terkena. Yang saya catat karena sering membaca Al-Quran. Tidak terpengaruh dengan pikun ya namanya. Ya ini juga di samping kita berusaha banyak membaca Qurannya, banyak membaca Quran juga memohon perlindungan kepada Allah, karena itu bentuk kehinaannya. Terkadang anak cucu yang tidak sadar akan pentingnya berakhlak mulia terhadap orang tua itu mentertawai. Wa fitnatis sodar, itu diterjemahkan di sini fitnah dada. Sebenarnya saya bawa ini cara untuk membuktikan. Ini murid Syekh Al-Albani rahimahullah, namanya Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Ada mensyarah sejumlah hadis di sini. Nampaknya ini yang 670 itu termasuk hadis yang tidak masuk dalam syarat Syekh Al-Albani. Artinya walaupun di sini Syekh Muhammad Luqman mengatakan sahihun li ghairihi, namun di syarah Sahih Al-Adabil Mufrad tidak dimasukkan sebagai hadis sahih. Biasanya lihat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, sambil menunjuk ke beliau. Sehingga kalau dikatakan fitnah dada, ya isinya itu terkadang kan begini. Naudzubillah. Orang fasih memberikan nasihat, tetapi dalam hal-hal tertentu dia hanyut. Kenapa? Fitnah hati. Apakah yang dimaksud fitnah yang melanda di sini? Hal-hal yang membuatnya hina ya karena mengikuti arah nafsu terhadap lawan jenis, atau tamak terhadap harta milik orang, atau hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi dia lakukan. Ini karena lemahnya hati, lemahnya benteng pertahanan hatinya menghadapi hal-hal yang menggiurkan. Ketakwaan tidak bisa diukur hanya dengan perbuatan lahir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak hanya melihat bentuk fisikmu dan penampilanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Nah, fitnah dada ini masuk dalam fitnah hati. Juga terhadap azab kubur. Dan ini selalu kita ucapkan sebelum salam, Pak ya. Waspadai. Jadi yang namanya azab kubur itu ada. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja memohon perlindungan terhadap azab kubur, padahal beliau merupakan manusia yang paling mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat, ya bagaimana dengan kita? Nah, ini kita dorong supaya pilihan-pilihan doa yang kita ucapkan di dalam salat itu betul-betul dipahami, jangan sekedar diucapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.